mulai banyak yang menimba ilmu di Belanda. Salah satunya adalah Raden Mas Sartono. Raden Mas Sartono lahir di lingkungan Mangkunegaran Slogohimo, Wonogiri, 5 Agustus 1900 dari pasangan Raden Mas Martodikaryo dan Raden Ayu Darmini. Dengan latar belakang Trah Kraton Mangkunegaran, Sartono memperoleh hak imunitas dari pemerintah Belanda. Sartono pun akhirnya bisa mengenyam pendidikan di Universitas Leiden, Belanda, setara dengan orang-orang Eropa lainnya. Di negeri kincirangin itu, Sartono banyak bertemu, bergaul, dan berdiskusi mengenai nasib bangsa Indonesia ke depan dengan para pelajar Indonesia yang juga menimba ilmu di Belanda. Sartono pun ikut mendirikan Perhimpunan Indonesia bersama sejumlah tokoh lain, diantaranya Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Di negeri Belanda, beliau bersama-sama dengan Hatta, bersama-sama dengan Iwa Kusuma Semantri, bersama-sama dengan Master Sukiman Wiryo Sanjoyo, Arnold Monunutu. Mereka itu lalu membuat suatu dokumen yang namanya adalah Manifesto Pergerakan Pemuda Indonesia tahun 1925. Itu adalah wujud daripada arah perjuangan para pemuda Indonesia kelak di kemudian hari. Tahun 1925, Sartono menyelesaikan pendidikan di bidang hukum Universitas Leiden, Belanda dengan gelar Master in the Rechten, sebuah gelar ahli hukum yang tidak banyak dimiliki orang Indonesia pada saat itu. Setiba di tanah air, Sartono mulai terlibat aktif dalam pergerakan nasional. Waktu tahun 1926, beliau kembali ke Indonesia. Beliau kemudian dipesan sama Hatta, temui Soekarno, bawa ini, apa itu, Manifesto Perjuangan Perhimpunan Indonesia di Nederland. Kedekatannya dengan Pak Soekarno itu memang pertama itu kawan ya, kawan dekatnya Pak Soekarno dan Pak Hatta, dan kemudian Bapak itu memang banyak membantu untuk pemerintahan gitu. Selang 2 tahun kemudian, Sartono dan Muhammad Hatta menemui Soekarno untuk mendirikan sebuah wadah organisasi bagi kaum pergerakan Indonesia bernama Partai Nasional Indonesia pada tahun 1928 dengan Soekarno sebagai ketuanya. Kepiawaian Sartono di bidang hukum terlihat ketika ia berhasil menggagalkan usaha Belanda yang ingin meniadakan Kongres Sumpah Pemuda tahun 1928. Waktu pembukaan itu polisi Belanda menguntit, artinya memata-matai kongres tersebut. Beberapa pembicara antara lain menyebut kata kemerdekaan, 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 lalu di stop oleh polisi Belanda, minta ini supaya dibubarkan. Master Sartono maju ke depan sebagai seorang Master in the Rechten, Tamatan Leiden. Dia berkata, tidak ada satu pun hukum pidana yang melarang bahwa untuk menjadi merdeka itu dapat dipidana. Setelah sukses menggelar Kongres Pemuda 1928, Belanda mencap organisasi PNI sebagai ancaman dan makin radikal dalam pergerakan perjuangannya. Karena itu, pemerintah Belanda pun bertindak cepat. Rumah pimpinan-pimpinan PNI digeledah, termasuk Soekarno. Tanggal 18 Agustus 1930, Soekarno bersama 3 pemimpin PNI, Gatot Mangunpraja, Maskun Sumadireja, dan Supriyadinata diadili di Landrat, Bandung. Soekarno didampingi kuasa hukumnya Mr. Sartono, kemudian mengajukan pembelaan pertamanya yang dikenal sebagai Indonesia Menggugat. Yang menjadi pembela adalah Mr. Sartono, itu Bung Karno sendiri. Sartono, you pinter di
dalam menulis tentang hukum. Saya awam hukum, tapi saya akan menulis pembelaan saya dari segi politik. Itu saya akan nulis sendiri. Tapi ya tentu juga dengan bantuanmu, walaupun bagaimana sebaik saya membela bagaimanapun, Bung membela sehebat apapun, saya ragu akan apakah ini akan bisa bebas. Soekarno ditangkap dan dipenjara itu, Sartono sebagai salah seorang pemimpin PNI mengambil inisiatif yang membubarkan TNI dan membentuk Partindo. Hatta menganggap loh kok aneh, dia tidak menerima tindakan bahwa TNI harus mati hanya oleh karena Soekarno ditangkap. Ya, Soekarno ditangkap boleh aja, tapi alat perjuangannya tidak perlu dirusak, tidak perlu dimatikan. Perbedaan pandangan antara Sartono dan Muhammad Hatta ketika Soekarno ditahan dan PNI dibubarkan membuat keduanya berpisah jalan. Sartono membangun Partindo sebagai reinkarnasi PNI, sedang Hatta mendirikan kelompok lain dengan menamakan dirinya Golongan Merdeka. Walaupun ideologinya berbeda, tapi tidak mengancam kekompakan elit itu dalam mementingkan kepentingan kolektif gitu. Jadi kepentingan kolektif, kepentingan bangsa tetap di atas, paling atas dibandingkan yang lain. Begitu banyak pengalaman perjuangan yang dilihat dan dirasakan Sartono, akhirnya mengajarkan kepada tokoh ini bahwa inti kedaulatan rakyat adalah demokrasi. Saat Jepang mengalahkan pemerintah Hindia Belanda, Sartono mempertemukan Muhammad Hatta yang baru tiba dari pembuangan di Banda bersama Sultan Syahrir dengan Soekarno yang berada di Bengkulu. Perang Pasifik tidak lama, Jepang itu akan kalah. Kita nanti akan merdeka. Jadi untuk taktik, mari kita sementara ini bekerja dengan Jepang. Ya, ada sedikit adu pendapat, tapi tidak sampai begitu tajam ya, antara Bung Hatta, Sartono dan Soekarno. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Sartono kemudian bergabung sebagai anggota Chuo Sang-Ngi In dan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang kemudian berganti nama menjadi PPKI. Sebelum BPUPKI dibentuk, itu Jepang membuat Chuo Sang-Ngi In. Chuo Sang-Ngi In adalah ya kayak badan parlemen begitu, bikinan Jepang, tapi tidak punya wewenang apa-apa, hanya bisanya usul, ya, memberi nasihat, keputusan ada semua pada pimpinan tentara Jepang di. Bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada sekutu. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dari yang awalnya hanya berperan sebagai pakar hukum, jalan hidup Sartono pun akhirnya lebih banyak habis di bidang legislatif. Sartono adalah ketua DPRD hasil pemilu pertama di Republik ini. Saat itu terjadi juga pemberontakan PRRI. Waktu itu Bung Karno di luar negeri. Ya. Pejabat presiden adalah
Pak Sartono diultimatum oleh PRRI supaya pejabat presiden membubarkan kabinet sekarang dan menyerahkan pembentukannya kepada Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX. Kalau tidak, dalam waktu 5 hari, artinya 5 kali 24 jam, maka akan bertindak suatu hal yang luar biasa akan dilakukan oleh ini PRRI ini. Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Tanggal 5 Juli beliau berdiri di atas mimbar mengumumkan dekret 5 Juli kembali ke Undang-Undang Dasar 45. DPR tidak sebagai alat revolusi sebagaimana yang didengung-dengungkan. DPR dibubarkan lalu dibentuk DPRGR. Sartono dapat surat pengangkatan sebagai anggota DPRGR. Pagi-pagi beliau setelah mengetik surat, beliau berangkat ke istana, menyerahkan itu, tidak bersedia untuk diangkat menjadi DPRGR. Esok harinya ditanya sama wartawan, kabarnya Bapak tidak bersedia. Ya, menjadi anggota DPR yang tidak dipilih oleh rakyat adalah sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani saya. Penolakan Sartono menjadi anggota DPR GR mengakhiri karirnya sebagai anggota badan legislatif yang telah ia rintis. Penyemaian demokrasi, dan itu dilaksanakan oleh beliau mulai tahun 1950 sampai tahun 1960. 10 tahun ya, beliau menjabat sebagai ketua parlemen. Beliau disayangi oleh semua golongan. Inilah pusara tempat pembaringan terakhir Mr. Sartono, tokoh yang mendapat julukan Bapak Parlemen Indonesia di Kompleks Pemakaman Kerabat Mangkunegaran Astana Bibis Luhur. Sartono meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1968 karena kondisi kesehatan yang terus menurun. Di mata anaknya, Sri Mulyati, ketegasan dan konsistensi pemikiran Sartono merupakan tauladan yang banyak menginspirasi hidupnya. Bapak itu memang banyak sekali meninggalkan anak-anak di waktu Bapak itu sibuk ya dengan pekerjaan. Tapi kalau waktu sore itu selalu juga meninggalkan lagi. Jadi siang beliau datang itu jam 1 untuk makan bersama. Jadi makan bersamanya itu siang. Pada waktu tahun 50 ada angket di Harian Abadi. Harian Abadi itu milik Masumi. Sartono itu adalah dari partai PNI. Wah, itu kan lawan keras. Tapi pada waktu Harian Abadi itu mengadakan angket untuk para pembacanya, Sartono terpilih dari 10 tokoh itu ya. Dan kemudian waktu ditanya alasan apa, adalah kebanyakan menjawab mereka yang terpilih itu keadilan dan kesederhanaannya. Bapak itu nggak mau pakai julukan RM, itu nggak mau. Kemudian perilakunya juga, tanggung jawab, bijaksananya juga, dan orangnya sederhana.
era Sartono, parlemen memiliki wibawa sangat tinggi dan jauh dari konflik kepentingan. Semua anggota mencurahkan tenaga dan perhatian demi perjuangan dan kemakmuran bangsa Indonesia di tengah kegaduhan politik masa itu yang marak dengan partai politik dengan ideologi beragam. Tahun 1952, eskalasi politik memuncak dengan adanya kecurigaan korupsi pembelian kapal motor Tasikmalaya oleh Kementerian Pertahanan yang berbuntut pada terjadinya gerakan kalangan TNI yang mengarahkan moncong meriam ke istana yang dikenal sebagai peristiwa 17 Oktober 1952. Konsentrasi massa berhasil ditenangkan Presiden Soekarno dan Sartono yang mengambil langkah cepat dengan mengusulkan percepatan pemilu. Bahkan ketika Sartono dianggap terlibat karena mengizinkan Komisi DPR melakukan kunjungan ke luar negeri, ia menolak memimpin sidang tatkala persoalan itu dibahas di parlemen. Sartono lalu menyerahkan jabatan itu kepada rekannya karena merasa tidak pantas seseorang yang menjadi tertuduh memimpin sidang. Sikap Sartono ini dipandang sebagai sebuah tindakan sangat terpuji dan gentleman yang sulit ditemui pada masa sekarang ini. Zamannya Mr. Sartono itu ya, yang mumpuni. Ya, dengan contoh Mr. Sartono, tentu saja satu kata yang patut kita teladani adalah konsistensi. Jadi konsistensi pada pilihan politik atau sikap politiknya itu patut diteladani. Jadi kalau dibandingkan dengan pengalaman kita belakangan ini, melihat politisi kita di legislatif, di pemerintahan, kan yang kita saksikan bukan konsistensi tapi pelin-pelan. Raden Mas Sartono, satu dari sedikit tokoh bangsa yang menjalani hidup secara sederhana dan konsisten dengan apa yang diyakininya benar, serta berani untuk tidak menggadaikan keyakinan politiknya meski harus terpinggirkan. Perjuangan yang dilakukan semata demi bangsa dan negara Indonesia bukan mencari kekuasaan untuk pribadi dan kelompoknya. Utamanya lagi, perbedaan pandangan dan perjuangan politik bukan menjadi dinding penyekat keharmonisan hubungan secara personal di antara masing-masing individu. Sebuah kearifan yang patut direnungkan dan dipegang teguh oleh generasi mendatang sampai kapanpun.